Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 186, Jalan Bela Diri. Kamu sudah sadar? Luo Xiu sedikit terkejut ketika dia melihat Yan Yueyu yang tidak sadarkan diri membuka matanya. Apakah aku benar-benar tidak sedang bermimpi? Yan Yueyu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Luo Xiu. Dia merasakan aura yang familiar, telapak tangannya pun sedikit bergetar. Pada saat yang sama, dia masih merasa bingung. Yan Yueyu ingat bahwa setelah dia terluka, dia ditangkap oleh Pei Yuanju. Dasar bodoh, kamu enggak sedang bermimpi. Luo Xiu memeluknya dengan sedih. Mungkin di mata dunia, Yan Yueyu adalah penguasa bela diri Phoenix yang dingin dan menyendiri. Namun, Luo Xiu tahu, Yan Yueyu sebenarnya memiliki hati yang lemah. Dia menjadi kuat karena berbagai pengalaman hidupnya di masa lalu. Tubuh Yan Yueyu gemetar. Dia adalah penguasa bela diri Phoenix. Tidak ada yang pernah sedekat ini padanya. Namun, hati nuraninya membuat dia tidak menolak pelukan Luo Xiu. Dia bahkan merasa bergantung pada kehangatan dada di wajahnya ini. Aku ingat kalau aku ditangkap Pei Yuanju. Bisa kamu ceritakan padaku, apa yang terjadi selama aku tidak sadarkan diri? Tanya Yan Yueyu dengan bingung. Tubuh Luo Xiu memancarkan aura membunuh saat dia menceritakan kejadian itu. Pei Yuanju menangkapmu supaya dia dapat menggunakan ilmu kultivasi hitam perebut roh untuk menerobos pembatas penguasa bela diri. Setelah mendengar kabar ini, aku langsung datang untuk menyelamatkanmu. Untungnya, kamu tidak terluka. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri seumur hidup, jelas Luo Xiu sambil memeluknya lebih erat lagi. Meskipun Luo Xiu menjelaskannya dengan mudah, Yan Yueyu tahu betapa sulitnya menyelamatkan dia dari tangan Pei Yuanju. Tidak ada seorang pun di seluruh negara bagian tanah langit yang dapat merebut orang dari tangan Pei Yuanju, seorang raja bela diri puncak, kecuali jika ada bantuan ahli bela diri tingkatan raja. Pei Yuanju sebenarnya ingin menggunakanku sebagai tungku terobosan kultivasi. Setelah aku memulihkan basis kultivasiku, aku akan menghancurkan keluarga Pei. Nada bicara Yan Yueyu dipenuhi dengan aura membunuh. Mendengar ucapannya, Luo Xiu tertawa. Jari-jarinya memainkan rambut Yan Yueyu dan berkata sambil tersenyum, mungkin kamu enggak punya kesempatan ini lagi. Karena keluarga Pei sudah tidak ada. Usai berbicara, Yan Yueyu tertegun. Dia bangun dari pelukan Luo Xiu dan menatap Luo Xiu dengan sepasang matanya yang indah. Saat ini, dia baru menyadari bahwa Luo Xiu yang dulunya seorang pemuda tingkatan bawaan telah menjadi orang suci bela diri tertinggi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Matanya yang indah tiba-tiba membelalak. Dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya karena ini baru sekitar 2 tahun berlalu. Bagaimana Luo Xiu bisa melakukannya? Yan Yueyu belum pernah mendengar ada orang yang sanggup berkultivasi secepat itu. Selain itu, meskipun dia sudah berada di basis kultivasi level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi, keluarga Pei bukanlah keluarga yang mudah dimusnahkan olehnya. Aku meminta bantuan seorang penguasa bela diri, jelas Luo Xiu sambil tersenyum. Sambil berbicara, Luo Xiu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah botol giok indah dari cincin penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada Yan Yueyu. Yan Yueyu menerimanya dengan ragu. Saat dia melihat pil bulat di dalam botol giok itu, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, dia tertegun. Pil jiwa yin yang, seru Yan Yueyu dengan lantang, tangannya menutupi bibirnya. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia sangat menginginkan pil ini. Pada saat yang sama, dia sangat terharu. Jelas terlihat, dalam 2 tahun ini, pemuda yang tidak sengaja mendapatkan tubuhnya juga terus berjuang agar dia segera pulih. Pil jiwa yin yang peringkat ke-6 jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Jika tidak, Yan Yueyu tidak mungkin tidak dapat memulihkan basis kultivasinya dalam waktu 2 tahun ini. Selama 300 tahun ini, Yan Yueyu telah hidup dalam kebencian tidak berujung dan berjuang untuk berkultivasi. Tujuannya adalah agar suatu hari dia dapat membalaskan dendam orang tuanya. Dia dihadapkan dengan penindasan Istana Ungu, anggota keluarga mengasingkannya, bahkan menyerahkannya. Mereka ingin menggunakan Yan Yueyu untuk menyenangkan Istana Ungu, agar keluarga mereka selamat. Dia kecewa dan putus asa. Namun, saat dia berada di titik paling lemah, seorang pemuda dengan basis kultivasi tingkat bawaan perlahan-lahan memasuki hatinya. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Namun, takdir berkata lain. 2 tahun kemudian, mereka bertemu lagi.
Pemuda tingkat bawaan saat itu telah menjadi orang suci bela diri tertinggi. Pemuda itu bahkan dapat mengundang ahli bela diri tingkatan penguasa untuk menghancurkan keluarga P, salah satu dari 10 keluarga terhebat. Yan Yueyu semakin terkejut saat dia mengetahui pil jiwa yin yang ini dibuat oleh Luo Xiu. Sepertinya nama Luo Xiu identik dengan ajaib dan luar biasa. Kali ini, dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya, membuka hatinya, dan memeluk Luo Xiu. Dia sangat ingin menghentikan waktu saat ini untuk selamanya. Di tempat tidur, Yan Yueyu, penguasa bela diri Phoenix yang tidak terkalahkan ini, seperti wanita kecil yang bahagia, berlindung di pelukan Luo Xiu. Bisa kamu ceritakan pengalamanmu selama 2 tahun ini? Yan Yueyu sangat penasaran dengan kehidupan Luo Xiu selama 2 tahun ini. Bagaimana dia dapat mengembangkan basis kultivasinya dari tingkat bawaan ke tingkat tinggi seperti ini? Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya Luo Xiu sambil tertawa. Yan Yueyu menganggukkan kepalanya dan menatapnya dengan sepasang mata yang berbinar. Ceritanya panjang, Luo Xiu meringkas perjalanannya selama 2 tahun ini. Namun, dia tidak menceritakan rahasia tentang manik hidup dan mati. Saat Luo Xiu menceritakan pengalaman masa lalu dirinya sendiri kepada orang lain, dia seperti memutar ulang adegan dalam pikirannya. Saat itulah, Luo Xiu baru menyadari bahwa sejak dia menyatu dengan manik hidup dan mati, dia telah menghabiskan waktu hampir 3 tahun untuk berjuang dan berkultivasi. Luo Xiu tidak pernah setenang sekarang. Dia berulang kali mengalami situasi terpuruk dan putus asa. Dia berusaha mencari peluang, supaya dia bisa menjadi lebih kuat untuk melindungi keluarga dan semua yang berharga baginya. Luo Xiu satu-satunya yang memahami perjuangan mendebarkan dan perasaan putus asa. Namun, dia dapat menceritakan pengalamannya dengan jelas. Dia tidak ingin Yan Yueyu khawatir. Namun, Yan Yueyu sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Luo Xiu? 2 hari kemudian, Yan Yueyu menggunakan pil jiwa yin yang memulihkan jiwa spiritualnya. Namun, luka jiwa spiritual Yan Yueyu sudah terlalu lama. Ini menyebabkan basis kultivasinya tidak dapat langsung kembali ke kondisi puncak. Basis kultivasinya hanya bisa dikembalikan ke kultivasi penguasa bela diri tingkat kedua. Bisa mencapai kondisi seperti ini juga berkat pil jiwa yin yang dibuat Luo Xiu adalah pil murni. Jika tidak, dia hanya bisa kembali ke kultivasi penguasa bela diri tingkat 1, bahkan mungkin diri tingkat 9. Luo Xiu sudah lama tidak mengunjungi orang tuanya. Setelah jiwa spiritual Yan Yueyu pulih, Luo Xiu menggunakan formasi transmisi berpindah dari Kabupaten Naga Awan ke Kota Awan. Di halaman rumah yang damai, dia melihat orang tuanya sudah makin tua. Ayahnya, Luo Songlin, sedang minum teh dan berjemur di halaman. Ibunya duduk di samping sambil menggendong cucu kecilnya, suara tawanya terdengar di halaman. Saat Luo Xiu muncul di halaman, waktu seperti berhenti secara tiba-tiba. Luo Xiu, air mata bahagia melintas di mata orang tuanya. Hanya bayi kecil ini yang terus mengoceh. Sepasang mata kecil yang berbinar ini menatap pria berpakaian hitam di depannya dengan penasaran. Tidak ada orang tua yang tidak mengkhawatirkan anaknya yang berpetualangan di luar. Mereka sudah tidak bertemu selama 2 tahun, mereka sangat merindukan Luo Xiu. Sang ibu, Luo Suyun menggandeng tangan Yan Yueyu dengan penuh perhatian. Tatapan matanya sangat lembut, seperti sedang melihat menantu perempuannya. Hal yang mengejutkan Luo Xiu adalah Yan Yueyu mau mengobrol dengan ibunya. Dia bahkan menggoda keponakannya bersama ibunya. "Nak, seleramu bagus." Di sisi lain, Luo Songlin dan Luo Xiu duduk berseberangan. Mereka minum teh sambil mengobrol bersama. Luo Songlin melirik wanita berjubah merah yang dibawa oleh Luo Xiu. Dia mengangguk dan tersenyum puas. "Tentu saja seleraku bagus, aku mewarisi ayah," jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Mendengar ini, Luo Songlin tidak bisa menahan tawa. 2 tahun telah berlalu, anaknya yang dulu masih muda sekarang telah menjadi pria dewasa. Dahulu, Luo Songlin adalah seorang pencari tanaman obat di pegunungan. Dia pernah mendengar beberapa kabar di dunia kultivator seni bela diri dan mengetahui bahayanya. Orang yang berlatih bela diri terlihat hebat, namun sebenarnya hidup mereka sering berada di ambang kematian. Jika mereka ceroboh, mungkin saja mereka akan mati. Sang kakak, Luo Xiu mendengar kabar Luo Xiu kembali. Dia juga pulang bersama suaminya. Sekeluarga ini berkumpul bersama. Malam hari, bulan bersinar terang. Luo Xiu sedang duduk di halaman dengan satu kendi anggur. Kehidupan orang biasa memang membosankan, tapi mereka memiliki kehangatan rumah. Kalau aku bisa memilih, aku lebih suka menjadi orang biasa. Yan Yueyu duduk di samping Luo Xiu berkata sambil menyaksikan cahaya terang bulan yang muncul di langit. "Sayang sekali kita tidak bisa memilih," ucap Luo Xiu sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia menyesap anggurnya. "Awalnya, aku berlatih seni bela diri supaya keluargaku bisa menjalani hidup yang bahagia dan berkembang.
Sampai akhirnya, aku menyadari betapa kejamnya dunia kultivator seni bela diri. Tujuanku latihan bela diri bukan lagi untuk berkembang, tapi untuk melindungi keluargaku. Sekarang, selain menjaga keluargaku, tujuanku berlatih seni bela diri adalah untuk mengetahui bagaimana perasaannya berada di puncak seni bela diri. Luo Xiu meneguk anggurnya, panas anggur memasuki tenggorokan, jiwa pahlawan muncul di dadanya. Yan Yueyu menoleh dan menatap pemuda yang baru berusia 17 tahun ini. Dia tersenyum dan berkata, "Aku bersedia tinggal di sisimu. Tidak perlu ribuan kata untuk mengikat janji cinta abadi. Hanya dengan kalimat yang sederhana, ucapan Yan Yueyu bagaikan kehangatan yang mengalir di dalam hati Luo Xiu." Kehidupan yang damai ini tidak bertahan lama. 3 hari kemudian, Luo Xiu pergi bersama Yan Yueyu dengan diantarkan oleh keluarganya yang masih merasa tidak rela. Long Ming menyatu dengan ruang dan mengikutinya. Luo Xiu meninggalkan singa energi api emas di kota awan. Biasanya, dia akan berubah menjadi anak anjing. Namun, jika ada bahaya mengancam keluarganya, ia akan berubah menjadi binatang iblis kuno level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi. Hal yang harus dilakukan Luo Xiu adalah terus meningkatkan kekuatannya dan memberantas semua bahaya yang mengancam keluarganya. Ini adalah jalan bela diri yang dia pilih.